Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Studio Perencanaan Kota Kelompok 2A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Al-Ghifari, ada Hasbia Safitri, ada Muhammad Yusuf Wardana, ada Muhammad Nur Wahyu Maulana, ada Melisa Ismail, Aprilia Natasha, Ayu Amanda, dan Indriani Lewo. Kami memilih lokasi wilayah perencanaan di Kabupaten Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Baolan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah seluas 4.079,77 km persegi dan berpenduduk sebanyak 231,711 jiwa pada tahun 2023. Kabupaten Toli-Toli memiliki batas geografis, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Buol, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Parigi Motong, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Selat Makassar. Ya, selanjutnya adalah detail delineasi pada peta wilayah perencanaan perkotaan Kecamatan Baolan dan Galang. Berdasarkan hasil analisis delineasi peta ini menunjukkan 3 alternatif batas wilayah perencanaan. Setiap alternatif ditandai dengan warna yang berbeda. Satu alternatif yaitu alternatif 1, yaitu tidak berwarna atau agak berwarna putih. Luas wilayahnya itu sekitar 1.900 hektar. Dan alternatif 2 yaitu berwarna merah muda. Luas wilayah ini sekitar 1.544 hektar. Delineasi ini mencakup wilayah Kecamatan Nalus hingga Sidoarjo. Desa Nalus hingga Desa Sidoarjo. Alternatif 3 yaitu berwarna hijau pada peta. Luas wilayah ini mencapai 2.000 hektar. Delineasi ini mencakup wilayah dari Sabang hingga Sidoarjo. Selanjutnya ada kriteria wilayah perencanaan, yaitu yang pertama sistem pusat permukiman atau PKLP, yang kedua itu ada kepadatan penduduk, ketiga ada KRB, keempat ada kepadatan bangunan, selanjutnya adanya perumahan dan itu opsional. Terus yang keenam terdapat kegiatan industri, ketujuh terhubung dengan jalan arteri, selanjutnya adanya perumahan, dan 9 bukan berada dalam kawasan hutan lindung. 10 mempertimbangkan kawasan tanaman pangan. Dan yang terakhir itu berdasarkan kemiringan lereng. Yang tadi saya sebutkan itu kenapa disebut kriteria perencanaan, karena itu cukup berpengaruh dengan suatu kawasan yang akan kita lakukan perencanaan. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sampai tahun 2042. Pada tabel indikasi program disebutkan bahwa Kabupaten Toli-Toli merupakan wilayah agropolitan yang dimana sebagai wilayah pengembang pertanian. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toli-Toli tahun 2023 sampai tahun 2042, dalam tabel indikasi disebutkan bahwa penetapan kawasan strategis Kecamatan Baloan dan sebagian Galang termasuk dalam kawasan strategis perkotaan dan pusat pelayanan kawasan. Selanjutnya yaitu potensi di Kecamatan Baloan dan Kecamatan Galang. Di Kecamatan Baloan memiliki potensi di sektor pertanian, di mana Baloan memiliki lahan yang subur untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultural. Selanjutnya yaitu potensi di sektor perikanan. Baloan memiliki wilayah pesisir yang berpotensi untuk pengembangan perikanan tangkap dan budidaya. Dan selanjutnya sektor pariwisata. Kecamatan Baloan memiliki potensi wisata alam dan budaya yang dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan. Selain pariwisata, ada sektor industri. Di Kecamatan Baloan memiliki potensi untuk pengembangan industri, pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Selanjutnya tantangan. Meskipun memiliki potensi yang besar, keduanya kecamatan ini juga menghadapi tantangan seperti kemiskinan. Tingkat kemiskinan di kedua kecamatan ini masih perlu diatasi. Kedua, pengangguran. Tingkat pengangguran juga masih perlu ditekan. Terus yang ketiga, infrastruktur. Kualitas infrastruktur masih perlu ditingkatkan di beberapa wilayah. Selanjutnya, peluang. Untuk mengatasi tantangan yang memanfaatkan potensi,
yang ada. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan adalah yang pertama itu peningkatan investasi, menarik investasi untuk mengembangkan berbagai sektor. Yang kedua itu pengembangan UMKM atau memberdayakan UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir peningkatan kualitas SDM, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, penyusunan RDTR Kabupaten Toli-Toli adalah proses yang kompleks dan komprehensif dalam berbagai aspek, mulai dari kondisi fisik, geografis, potensi ekonomi, kebutuhan infrastruktur, hingga perlindungan lingkungan, saling terintegrasi dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, diharapkan RDTR Toli-Toli dapat menjadi landasan pembangunan berkelanjutan, memperkuat daya saing ekonomi lokal, serta menjamin kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.